Welcome back to my channel sahabat lur. Jadi sekali ini kita jumpa lagi ya di petikan lanjutan yang 2 minggu semalam kita tidak terupdate ya, karena kesibukannya memang terlalu padat jadwalnya lur, jadi sedikit terabaikan. Oke, di kali ini kita update kembali ya. Ini anggota saya bagi dua di sektor 154 pohon demplot dari Agrokates Mandiri Selektif 3 orang, lalu di demplot sektor selatan yang 400 pohon PKHT selektif ya, itu 3 orang. Lur, sebelum kita lanjut ke pemetikan ya, kita lihat dulu penampakannya ya. Masih terus berbakti memberikan performa yang terbaik, walaupun sudah tinggi dia tetap memberikan produktivitas yang terbaik ya, walaupun berdampingan dengan pisang ya lur. Ini masih memberikan performa yang terbaik. Intinya dari semua budidaya, semua komoditi ya, tetap jaga kualitas tanah yang sehat ya. Itu kunci utama untuk menciptakan kualitas tanaman yang sehat. Mulai dari pembenahan tanah ataupun lahan ya, dengan menjaga keseimbangan pH, pemberian dolomit, pemberian unsur hara baik kompos organik ya maupun kimia, itu harus berimbang. Kalau bisa, kalau saya sendiri itu perawatan di semi organik, tapi lebih banyak di organiknya, memberikan kompos yang ada di lingkungan kita ya, baik limbah industri ataupun limbah rumah tangga ya lur. Seperti ini ya lur, usahakan tanaman yang kita tanam itu hidup di atas kompos, hidup di bawah kompos ataupun di atas kompos ya, budidaya yang kita tanam banyak komposnya, karena bagaimanapun itu untuk menciptakan kualitas tanah yang sehat itu diperlukan kompos, diperlukan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Di samping itu juga pemberian mikroba itu sangat penting ya, untuk mencegah dari serangan virus, itu sangat penting. Lalu perawatan yang terjadwal, yang intensif dalam setiap perawatan berkala, baik dari segi pemupukan, pembentukan drainase, lalu pembersihan gulma, lalu pemberian fungisida, pemberian insektisida ya, sebagai salah satu pengendalian hama dan penyakit, itu sangat penting dilakukan lur. Itulah hal-hal yang seperti itu yang sering petani abaikan ya dalam setiap budidaya, baik di semua komoditi, jadi tidak khusus di pepaya saja lur. Oke, jadi dalam setiap budidaya pepaya ataupun budidaya lainnya ya, komoditi lainnya, tetap terapkan pola pengolahan lahan yang baik dan benar, ikuti sesuai anjuran SOP. Kalaupun memang tidak, kita usahakan semaksimal mungkin ya mengikuti anjuran dan aturan tersebut. Itu yang pertama, itu adalah kunci di mana kita bertani ataupun berbudidaya ya, semua tanaman ataupun semua komoditi. Lalu yang kedua yaitu pemilihan bibit unggul yang bersertifikat, artinya benih ini melalui balai penelitian ataupun pengawasan dari Balitbang, itu ya lur ya. Lalu yang ketiga itu adalah perawatan dan perakuan secara terjadwal ataupun intensif. Jadi kita tetap melakukan perawatan sesuai dengan pertumbuhan tanaman, mulai dari usia penanaman ya sampai step by stepnya pertumbuhan, itu wajib dilakukan perawatan sesuai dengan usianya, baik dari segi pemupukan dan pemberian nutrisi lainnya ataupun pemberian insek ataupun fungi ya, sebagai salah satu bentuk pengendalian dari hama dan penyakit ya lur ya. Tetap jaga kualitas, karena itu suatu hal yang paling penting dalam setiap budidaya ya, karena dimanapun ada kualitas itu pastinya ada harga. Ketika kita mampu menjaga sebuah kualitas, kita akan mampu juga menjaga kualitas harga ya lur. Itu hal terpenting. Jadi ketiga aspek itu sangatlah penting ya, jadi jangan pernah kita abaikan. Salah satu tips ataupun konsep dari ketiga tips tersebut ya, kalau kita abaikan itu juga sangat berpengaruh dan berdampak pada hasil akhir nantinya. Jadi tetap
diperlakukan secara kontinu, secara sinkron ya. Jadi ketiga ini tidak boleh ada yang satu pun yang terabaikan ya lur. Tetap berjuang ya, tetap semangat dan istiqomah dalam setiap memberikan kasih sayang kepada setiap tanaman ya. Jangan terlalu berharap kita memberikan kasih sayang itu harus nantinya hasilnya maksimal, karena apapun itu sebuah karya, sebuah usaha kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh ya, dengan penuh kedisiplinan, penuh dengan keuletan, itu semua akan berimbas balik pada diri kita sendiri, dan sebuah tanaman pun akan mengerti. Tapi tetap kita hasil akhir berpedoman pada rezeki ya. Apapun itu rezeki kita wajib syukuri, mau hasilnya sedikit ataupun banyak, karena semua sudah ada garis hasil akhir ya, sudah ada bagiannya masing-masing rezeki yang kita peroleh. Tapi tetap intinya berpedoman pada sebuah usaha dan doa. Tetap melangkah dengan langkah kecil untuk menjadi besar, dan ketika besar kita ingat bahwa kita begitu kecil. Jangan pernah mengikuti sebuah ambisi ya, tetap ikuti niat dan keinginan yang dibarengi dengan sesuai kemampuan. Oke lur, karena jika kita mengikuti ambisi, keinginan kita besar tapi tidak sesuai dengan lapangan dan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu akan menyakiti sebuah tanaman dan merugikan buat kita diri kita sendiri ya, mulai dari segi waktu, modal, tenaga dan lainnya ya lur. Seorang petani dikatakan sukses ialah memulai dari langkah kecil ya, dengan modal yang seadanya, dengan modal yang ala kadarnya, bertanam sedikit demi sedikit dengan segala perjuangannya untuk berusaha memaksimalkan tanaman. Dan ketika sebuah proses itu berjalan dengan baik, itulah baru yang dikatakan petani sukses, karena melangkah dari langkah kecil ya, dengan modal ala kadarnya, tapi sebuah perjalanan dan proses panjang yang penuh dengan kegigihan, keuletan, itu akan menciptakan sebuah karya yang besar, sebuah hasil yang besar. Jalur itulah baru dinamakan dengan budidaya petani yang sukses. Seperti itu lur. Dengan memulai dengan kecil, artinya dengan modal kecil tapi hasilnya besar, itu adalah sebuah karya yang luar biasa. Oke, sip lur. Itulah sebuah cerita perjalanan atau sebuah proses ya, yang mengajarkan kita tentang pembelajaran hidup, belajar dan terus belajar, karena hidup ini adalah sebuah pembelajaran. Oke sip lur, kita lanjut ke sebuah proses petikan kali ini. Sip, di edisi petikan lanjutan. Oke lur, satu, dua, tiga, empat, lur. Dia tidak akan luka lur, karena bawahnya sudah empuk ya, kayak kasur. Sudah empuk kali nih, kompos, jadi dia tidak akan luka walaupun jatuhnya luar biasa. Lur, sip lur, masih edisi langsir. Kita petikan hari ini ya, ekspedisi Medan Full Senyum. Medan apa Singapura? Medan dulu mang. Oh Medan. Singapura minggu depan. Oke, sip. Ini kita update kembali petikan ekspedisi Medan ya, di satu armada ekspedisi, demplot 154 dan demplot 400 pohon. Oke, tidak banyak ini ya update di lapangan karena memang jadwal terlalu sibuk dan padat, jadi kita ambil baris-barisan penting saja dan nanti kita akan update hasilnya. Oke, sip lur. Rehat sejenak lur, menikmati hidangan yang ala kadarnya sembari menanti ekspedisi. Iya mas, ada rasanya. Ya kan bukan nasi itu.
Lur, lapaknya sedikit berbeda ya, karena tadi tukang panennya bukan dilangsir ke rumah, malah dibawa ke lapak sini, lapak tempat saudara saya sendiri, yaitu abang saya sendiri. Tapi sama saja lur. Oke lur, sip. Pertempuran tubuh saya lur. Tiga lantai lur. Pertempuran alhamdulillah selesai. Tinggal menambahkan satu armada ekspedisi. Kapur dia. Sip. Awas ada kejaman saya. Awas ada ke mana ke belakang. Sip lur, pertempuran usai. Sip.